Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin part sebelumnya, ngejelasin apa yang terjadi di Violet Evergarden episode 4, 5, dan 6. Sebelum masuk ke videonya, kalau kalian suka dengan konten-konten channel kami, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau sudah, kita langsung masuk aja ke videonya. Di awal episode 4, Iris mendapat sebuah permintaan pribadi dari seorang klien, namanya Sarah Floren. Klien itu katanya sih berada di Kazali. Sekaligus Kazali merupakan tempat tinggal Iris yang asli atau kampung halamannya si Iris. Jadi menurut Iris itu kayak sebuah kebetulan baginya. Orang-orang di kantor pun ikutan senang karena bagi mereka mendapatkan sebuah permintaan pribadi dari seorang klien adalah hal yang jarang terjadi. Ketika Iris dan yang lain hendak merayakan pesta, mereka berbincang-bincang di tangga. Cuma karena Iris hilang keseimbangan, dia pun terpeleset, yang akhirnya menyebabkan tangan Iris terkilir dan harus diperban. Karena hal tersebut, Iris pun harus ditemani Violet ke kampung halamannya. Violet di sini menjadi pengganti si Iris dan kemudian berangkatlah mereka. Di kereta mereka berdua bercakap tentang hal-hal yang ringan aja lah. Anjay, ringan. Mereka berdua pun sampai di Kazali. Mereka disambut oleh ayah, ibu, paman, dan bibinya si Iris. Setelah ngobrol sebentar, Iris menanyakan apakah mereka mengenal Sarah Floren yang dimaksud itu. Ibunya si Iris bilang bahwa Sarah Floren adalah nenek buyutnya si Iris. Sebenarnya yang mengirim permintaan tersebut adalah ibunya Iris sendiri. Dengan alasan ia ingin bertemu dengan anak semata wayangnya. Iris pun kaget karena merasa dibohongi dan Violet pun ingin mengundurkan diri karena hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Tetapi mereka ujung-ujungnya menetap di rumahnya si Iris untuk sementara. Alasan ibunya Iris memanggil Iris ke sana dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun Iris dan ulang tahun tersebut rencananya bakal mengundang banyak orang. Jadi mereka harus membuat surat undangannya. Ketika Violet meminta daftar nama siapa aja yang diundang di pesta tersebut, Iris melihat beberapa nama yang tidak asing baginya. Dan rata-rata yang diundang adalah cowok. Iris nanya dong kenapa banyak cowok yang diundang. Ternyata ibunya pengen menjodohkan si Iris dan juga menikahkannya. Iris pun tidak terima kan hal tersebut, tetapi keadaan tetap kondusif. Di malam harinya, ketika Violet menuliskan surat tersebut, Iris bilang bahwa ada seorang pria yang namanya Emon. Si Iris ini minta biar si Emon itu nggak usah diundang ke pestanya. Ketika ditanya kenapa, Iris pun belum bisa menjawab, dan dikirimlah surat tersebut kepada orang yang sudah ada di daftar. Esoknya pesta pun digelar, ramai orang datang terutama laki-laki. Dan anehnya, si Emon ini tetap datang ke pesta tersebut. Iris yang kaget pun menanyakan kepada Violet mengapa Emon tetap datang, padahal kan dia udah nyuruh ya, biar nggak usah dikirimin surat lah Emon ini. Violet bilang bahwa ketika surat tersebut dicek kembali sama ibunya si Iris, nama Emon itu nggak ada, dan ibunya tetap ingin si Emon ini datang ke pesta tersebut. Menurut pandangan gue sih ibunya Iris ini terlalu maksain kehendaknya si Iris ya. Lanjut ke cerita, Iris pun kecewa dan langsung masuk ke rumah dengan penuh emosi. Ketika Iris dan Violet berbicara empat mata, Iris bilang bahwa ia pernah menyimpan perasaan kepada Emon dan pernah mengungkapkan perasaan kepadanya. Tetapi perasaan Iris ini ditolak. Dan saat itulah Iris menjadi trauma sama yang namanya cowok. Ia bilang bahwa mengungkapkan perasaan itu butuh keberanian yang luar biasa. Sampai-sampai kalau ditolak tuh rasanya pengen kabur. Dari sinilah Iris dan Violet menjadi mulai dekat. Violet juga bilang bahwa dulu Mayer juga mengungkapkan perasaan kepadanya. Makanya hal tersebut membuat Violet ingin mengetahui arti dari aku mencintaimu itu apa. Sehingga ia sekarang bergabung menjadi doll. Violet udah mulai memahami perasaan orang, cuman terkadang ia juga belum bisa mengungkapkan perasaan seseorang lewat surat. Karena menurutnya perasaan itu sangat sensitif dan juga rumit. Dari situ Iris sadar bahwa Violet ini memang orang-orang yang masih awam lah dan belum mengerti dalam memahami perasaan orang. Selanjutnya Iris pun meminta Violet untuk menuliskan surat permintaan maaf kepada seluruh tamu yang sudah hadir karena ia merusaknya. Terutama kepada orang tuanya.
Ketika orang tuanya membaca surat tersebut, mereka pun terharu. Ketika Violet dan Iris sudah mau pulang, orang tuanya si Iris memberikan oleh-oleh berupa bunga bernama Iris. Ketika mereka udah berada di kereta, Iris pun memuji surat yang Violet tulis karena surat tersebut bagus dan bisa menyampaikan perasaan si Iris. Violet menanyakan tentang bunga tersebut. Iris bilang bahwa ketika Iris lahir dahulu, bertepatan dengan mekarnya bunga tersebut. Jadi dinamakanlah Iris. Seketika itu Violet ingat pertama kali Mayor memberikan nama kepadanya. Mayor melihat ke sebuah bunga yang berwarna violet dan dari situlah nama Violet ini berasal. Episode 4 pun akan berlanjut. Violet. Kita masuk ke episode 5. Di sini kalau kita lihat kolonel ini lagi ngobrol sama seseorang, entah itu temannya atau atasannya, di sini nggak diceritain. Mereka berbincang-bincang mengenai adanya kemungkinan perang di bagian utara. Berbeda dengan di bagian selatan, Kerajaan Drossel dengan Flugel ingin berdamai dengan rencana menggelar acara pernikahan antara Pangeran Flugel dan Tuan Putri Drossel. Emang dari awal menurut gue sih alur ceritanya langsung digas ya, karena gimana ya, dari sinilah ya cerita episode 5 ini bakal berlanjut. Violet dikirim ke Kerajaan Drossel untuk membuat surat cinta si putri kerajaan di sana yang bernama Charlotte. Violet dan Charlotte pun berkenalan. Ternyata usia Charlotte dan Violet ini sama, yaitu 14 tahun. Di sini nih gue sedikit kaget sih, gue tuh nggak bisa ngebayangin ya, Violet ini bakalan bisa gitu bikin surat dan surat tersebut tuh bakal dilihat sama seluruh penduduk di sana. Tapi kalau dilihat-lihat dari episode sebelumnya sih, Violet masih belum begitu paham ya. Lanjut ke cerita, Charlotte ini niatnya bakal dinikahin atau dijodohin sama si pangeran bernama Damian. Di sini ada juga pendampingnya Charlotte namanya Alberta. Ceritanya Alberta ini menggantikan sosok ibunya sejak Charlotte masih bayi. Dan ditulislah surat cinta Charlotte ini. Ketika dibacakan suratnya sama Alberta, ternyata suratnya sesuai dengan harapan si Charlotte dan ia pun memuji Violet akan hal itu. Dan kemudian dikirimlah surat tersebut ke kerajaan Flugel. Mereka pun membalas surat tersebut. Ketika dibacakan, Charlotte merasa kurang puas dan kayaknya sih sedih akan hal tersebut. Charlotte pun kemudian ditenangi sama Alberta. Cuma di sini Albertanya juga agak aneh menurut gua ya. Charlotte lagi sedih itu dia malah nambah-nambahin. Dia bilang bahwa ketika nanti Charlotte nikah, Alberta tuh nggak bakal berada di sisinya lagi karena tugasnya adalah mematuhi negara. Cuman akhirnya Alberta bisa nenangin si Charlotte. Keesokan harinya Charlotte bercerita tentang kisahnya dahulu. Ketika ia berumur 10 tahun, dirayakanlah pesta ulang tahunnya si Charlotte. Tetapi kan tradisi kerajaan, Charlotte justru mendapati dirinya didekati oleh banyak pria. Pokoknya dari umur 10 tahun tuh Charlotte udah harus memilih siapa yang bakal jadi suaminya nanti. Karena sedih ulang tahunnya gak ada yang spesial, ia pun pergi ke taman dan menangis di sana. Dan disitulah Charlotte bertemu dengan Pangeran Damian. Pangeran menertawakan si Charlotte ini, tetapi pangeran juga berusaha menenangkannya. Dari situlah Charlotte suka kepadanya karena pangeran ini bicara dari hati ke hati. Alasan Charlotte ini kurang puas dengan isi surat yang disampaikan tadi karena menurutnya itu bukanlah kata-kata yang seharusnya diucapkan sama pangeran itu. Jadi kesannya bohong lah menurut si Charlotte ini. Tetapi Charlotte juga senang kerajaan memilih Flugel untuk berdamai. Jadi Charlotte emang udah ditakdirin lah bakal nikah sama Damian. Selanjutnya, karena kasihan Violet pun bilang bahwa dia bakalan bikin Charlotte berhenti menangis. Violet bilang dia juga mengenal dollnya si Pangeran Damian ini. Cuma rencana apa sih yang bakal dilakukan sama Violet? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Besoknya, Charlotte mendapat surat dari pangeran. Surat tersebut berupa tulisan tangan dari pangeran sendiri. Entah apa yang dilakukan Violet bisa jadi kayak gitu. Cuma Charlotte senang akan hal tersebut, mereka pun berdua saling surat-suratan pakai tulisan tangan mereka berdua. Dan surat tersebut dilihat sama seluruh penduduk. Sampai suatu hari, pangeran ini meminta Charlotte untuk datang ke taman dan bertemu malam itu. Dan bertemulah mereka. Pangeran melamar Charlotte dan lamaran itu diterima. Sungguh romantis sekali ya pemirsa. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe dulu lah. Keesokan harinya mereka pun menikah. Di sini ada scene yang menurut gua tuh sedih banget sih. Dimana Charlotte harus berpisah sama Alberta. Selanjutnya di luar kerajaan ada Violet sama Kate yang lagi ngobrol.
ternyata Kate yang merupakan dollnya si Pangeran Damian ini. Dan episode 5 akan berlanjut di episode ke-6. Kita masuk ke episode 6. Cerita berlanjut di Provinsi Justitia. Para doll dari berbagai benua dikirim ke sana dan mereka pun dikumpulkan kayak ke sebuah ruangan gitulah. Violet juga bertemu dengan Lucy dan teman-temannya yang lain saat masih menjalani pelatihan dahulu. Di sana merupakan lokasi kayak menurut gue ini tempat penelitian astronomi gitulah. Kepala kantor di sana pun menyambut mereka. Ia bilang bahwa di perpustakaan mereka banyak banget buku yang sangat langka tetapi kurang perawatan. Jadi tujuan para doll diminta datang ke sana adalah untuk menulis ulang buku itu agar nggak kelihatan usang. Para doll dibantu oleh orang-orang dari Departemen Naskah. Mereka pun dipasang-pasangkan. Singkat cerita, Violet ini mendapatkan seorang pria bernama Leon sebagai pasangannya selama menulis ulang buku selama 4 hari ke depan. Mereka pun melakukan tugasnya. Leon sebagai pendikte dan Violet yang menulisnya. Mereka menulis ulang tentang buku penelitian komet Halley. Komet yang muncul setiap 200 tahun sekali. Menurut orang-orang di sana, komet itu katanya sebentar lagi bakal muncul atau tampak di dekat area observatorium mereka. Dan dimulailah penulisan itu. Leon bilang bahwa kemampuannya mendikte sangatlah cepat. Jadi Violet harus mengikuti alur diktenya si Leon. Dan Violet pun akhirnya bisa. Singkat cerita, selesailah pekerjaan mereka hari itu. Karena sama-sama jago, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan 3 hari sekaligus. Keesokan harinya, ketika Leon sedang mencari buku di perpustakaan, ia mendengar percakapan antara Violet dengan kepala kantor. Si kepala ini ngejelekin Leon di depan Violet, bilang bahwa Leon ini yatim piatu dan semacamnya. Violet pun bilang bahwa dia juga seorang yatim piatu. Bahkan Violet belum pernah melihat wajah orang tuanya. Leon yang mendengar hal tersebut sedikit syok. Percakapan tersebut pun tidak dilanjutkan lagi. Keesokan harinya, Leon ini mencari Violet di ruang makan tetapi ia tidak ada di sana. Ia justru menemukan Violet yang lagi duduk di luar sambil memberi makan burung. Rencana Leon mencari Violet adalah ia ingin mengajak Violet melihat komet Halley itu bersama-sama. Dan Violet pun setuju akan hal itu. Leon akan menunggunya beberapa hari lagi pada pukul 2 pagi, dan hari penantian itu pun tiba. Mereka berdua duduk di atas bukit melihat jatuhnya komet itu. Di sini Leon bercerita tentang orang tuanya dahulu, bagaimana ibu dan ayahnya bertemu. Tetapi yang menurut gue penting adalah bagaimana ayahnya bekerja sebagai kolektor, harus berkelana di penjuru benua untuk mencari buku atau naskah yang langka. Namun ada suatu hari di mana ayahnya harus berkelana di tempat yang berbahaya. Namun ia pergi terlalu jauh dan akhirnya pun menghilang. Dan karena ibunya ini sangat cinta kepada ayahnya, ibunya sampai rela meninggalkan Leon demi mencari ayahnya. Dan sampai sekarang, mereka pun belum bertemu kembali. Giliran Violet bercerita bagaimana ia selalu memikirkan seseorang yang sangat berharga baginya. Dan juga merasa sangat berat ketika tidak bertemu dengannya. Dan dari situlah Violet ini tahu dari artinya kesepian. Karena emang dikasih tahu sama Leon gitu loh. Violet pun menambahkan bahwa ia rela mati agar seseorang itu bisa terselamatkan. Ia rela mengorbankan segalanya. Ketika si Leon ini bilang bahwa itu adalah rasa jatuh cinta, Leon ini belum sempat selesai. Dan Violet justru memotong bahwa kometnya nih memanjang dan di sini menurut gue keren gitu scene-nya. Tetapi ya si Leonnya belum selesai ngomong gitu loh. Udah dipotong aja. Cerita disambung dengan tugas doll yang sudah selesai dan harus kembali ke habitatnya masing-masing. Leon dan Violet pun berpisah. Leon bilang bahwa dia terinspirasi dengan kata-kata Violet waktu itu dan ingin berkelana rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Leon pun menambahkan bahwa mereka pasti bakal bertemu lagi di bawah bintang-bintang yang bersinar. Anjay. Dan disitulah episode 6 berakhir. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.